Pasar tradisional memang masih dibutuhkan masyarakat. Pasar menjadi tempat bertransaksi untuk memenuhi kebutuhan pokok. Tak heran, para pedagang masih menggunakan timbangan. Perempat aja. Timbangan tradisional masih diminati. Si tua ini tak tergusur oleh perkembangan zaman. Ini sudah sekitar 20 tahunan, Pak. 20 tahunan, Pak? Ya. Oh iya. Masih awet, Pak? Iya. Pak, kan sekarang banyak timbangan model baru nih yang dari Cina, dari apa? Iya. Lalu dipilih mana antara yang baru atau yang... Ya, sing gini saja. Soalnya ini awetnya ini awet yang ini, timbang kode ini. Soalnya ini ringkih itu, apa? Yang model sekarang ini. Timbangan tradisional masih banyak dipakai karena usia pemakaian yang lebih lama. Ya pilih ini. Kenapa, Bu? Ya sejak dulu sama ini, bukan yang lain-lain enggak. Enggak pernah rusak, Bu? Enggak. Bu, ya. Rusak ya dia dulu, di pakai. Tapi yang jelas awet nih, Bu, ya? Nggih. Di awal tahun 60-an, timbangan tradisional adalah alat ukur wajib dalam setiap perdagangan. Tak heran, perajin timbangan ini menjamur di seantero Jawa. Tapi masa keemasannya sudah lewat. Seperti di kota Gudeg ini. Perajin timbangan tradisional kini tinggal 10. Itu pun dalam skala kecil. Salah satu perajin timbangan tradisional yang masih bertahan adalah pabrik timbangan murni. Cipto Harjo memulai usahanya di awal tahun 65. Ilmu yang didapat dari tempatnya bekerja dulu menjadi modal membuka usaha pembuatan timbangan tradisional. Nama timbangan murni dijadikan merek dagangnya. Sesuai dengan falsafah hidup Cipto Harjo. Murni itu, saya itu orangnya jujur, jadi tidak mau nakal. Tak kasih timbangan murni, maksudnya M, nama saya tak kasih di muka, M. Iya dah, betul ya? Nah, sampai sekarang. Selama lebih dari 4 dasawarsa, kakek yang biasa dipanggil Pak Cip ini telah merasakan manis pahitnya industri timbangan. Tahun 90-an, pesanan timbangan tradisional masih sangat tinggi. Pabrik pembuatan timbangan milik Pak Cip masih besar dan menampung 30 pekerja. Setelah krisis ekonomi, permintaan merosot tajam. Sebagian ruangan pabrik dijual. Kini pabrik Pak Cip berubah menjadi sebuah bengkel kecil dengan hanya menyisakan 1 orang pekerja. Wah, dulu yang kerja sampai 28. Tapi itu barangnya itu macet itu. Itu enggak laku. Enggak laku, semua saya kerja terus. Tapi saya tak pertahan gitu harganya. Untuk membuat timbangan tradisional, memang dibutuhkan besi tanpa campuran. Tak heran, harga jual timbangan murni tetap paling mahal. Dulu saya mesin itu harganya masih murah, masih 10.000 kok. Nah, sekarang sudah ratusan. Kalau sekarang berapa harganya, Pak? Paling murah itu sekarang 200 sama 250. Yang paling mahal? Paling mahal
Saya setor 70 sampai 350. Sama dengan Pak Cip, prinsip hidup Ngadimin juga sederhana. Ia memilih tetap membantu membuat timbangan tradisional walau dengan penghasilan pas-pasan. Kita itu kerja nggak mencari kuantitas, tapi mencari kualitas. Jadi kalau sukanya itu suka aja. Suka, punya nggak punya kita suka. Yang penting kita harus pandai-pandai punya rasa ikhlas dan bersyukur, itu aja. Kalau dukanya itu ada sedikit. Itu kalau timbangan sudah menumpuk banyak, nggak laku, nah itu. Setiap hari Dimin menempuh perjalanan jauh antara pabrik dan rumahnya di Temanggung. Baginya, kebahagiaan adalah ketika tetap bisa bekerja untuk anak dan istrinya. Bisa 5 kali ya. Proses pencetakan rangka timbangan murni dilakukan di luar kota Jogja, tepatnya di daerah Ceper, Klaten. Daerah dikenal sebagai sentra peleburan logam di Pulau Jawa. Pelosa adalah perusahaan yang mencetak rangka timbangan murni. Pak Cip mempercayakan pabrik ini. Dulu, proses peleburan besi dilakukan dengan alat yang disebut tungkik. Pengecoran ada 3 macam. Bagian-bagiannya? Bagiannya ini kan pertama untuk pengecoran ini pakai mesin diesel, sama ini nanti ada blower untuk apa itu? Untuk ngipasi ini. Nanti sungguhnya ada untuk yang memasukkan bahan-bahan cor ke dalam itu biar masak sampah itu seperti tadi. Baru kalau sudah masak kira-kira setengah jam ini baru cair. Kini, proses peleburan besi dilakukan menggunakan tungku Coppola. Bahan bakar yang digunakan juga sudah lebih bersih. Ada yang ide-ide itu mereka pakai briket. Dengan inovasi teknologi mereka pakai briket green coke itu dibuat supaya bisa jadi bahan bakar untuk meleburkan bancor. Besi dipanaskan hingga suhu 1500 derajat Celcius. Lelehan besi panas ditampung dalam ember kecil. Ember ini dilapisi tanah liat dan pasir sebagai lapisan tahan panas. Setiap hari tak kurang dari 20 pekerja bergantian memasukkan besi. Mereka sudah terbiasa bekerja pada suhu ekstrim. Lelehan besi dituang ke cetakan yang terbuat dari pasir. Untuk bahan cetaknya kita pakai pasir sungai. Jadi pasir sungai itu dibasahi dulu, biasanya dicampur dengan pasir yang sudah jadi. Jadi yang masuk pasir yang sudah jadi itu pasir yang sudah pernah dipakai untuk mencetak. Karena kalau kita langsung pasir sungai untuk proses cetak ngecor, nanti biasanya masih banyak kandungan oksigennya itu, sehingga banyak kandungan udara itu nanti yang bikin malah keropos atau mengakibatkan barang itu tidak baik. Melalui lubang cetakan, cairan besi panas dimasukkan. Pekerjaan ini beresiko tinggi,
Selain karena panas, menuang cairan ini juga harus perlahan agar tidak terjadi penggumpalan. Proses pendinginan dilakukan selama 1 hingga 2 jam. Cetakan dihancurkan. Besi hasil cetakan dibersihkan dan siap dijual. Di pabrik lain, bandul pemberat yang biasa disebut anak timbangan dibuat. Berat anak timbangan bervariasi, mulai dari yang terkecil, setengah ons, sampai terbesar 2 kilo. Ini adalah standar berat untuk timbangan pasar. Anak timbangan juga dicetak dari bahan besi. Namun pada proses penyelesaian, bandul-bandul ini diberi sepuhan warna kuningan agar terlihat bagus. Kalau besi rangka timbangan dibuat di daerah ceper, tembor atau wadah ukur dibuat di kota gede. Sejatinya, tembor asli dibuat dari bahan kuningan peluru. Pembuatannya juga tidak dicetak, melainkan ditempa. Karena harga bahan kuningan peluru mahal, perajin kini menggunakan aluminium. Aluminium juga dilelehkan di suhu tinggi. Cetakan tembor dibuat dari tanah liat dan batu yang dihaluskan. Lelehan aluminium disendok dalam jumlah kecil dan dimasukkan dalam lubang cetakan. Hanya butuh waktu 1 menit, lelehan tadi kembali menjadi padat. Dalam sehari, pabrik bisa menghasilkan lebih dari 1.000 tembor. Seluruh bagian timbangan sudah menjadi satu di bengkel timbangan murni. Proses perakitan timbangan meja, pertama-tama kita ambil gandar utama. Kita lihat posisinya peso antara ujung yang satu dengan ujung yang lainnya. Timbangan pasar terdiri dari beberapa bagian: frame, tembor, cakar dek, cakar palang, anting besar, dan anting kecil. Itu juga harus gandar utama, gandar pembantu, serta peso. Setiap bagian memiliki fungsinya masing-masing. Proses merangkai sebetulnya tidak sulit, namun dibutuhkan ketepatan dan simetrisasi setiap bagian. Bila tidak, timbangan tidak bisa seimbang. Selanjutnya kita memasang cakar palang. Sekarang pasang cakar dek.